Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abasan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Wa may yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma'azahu 'inda rabbih innahu la yuhibbul kafirun. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minash shaitanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minash shaitanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minash shaitanir rajiim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la'arakahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wash-shahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah 'amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul baari'ul musawwir lahul asmaa'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal 'azizul hakim. Salamun 'alal mursalin 'inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu min 'ibadina al-mu'minin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inni as'aluka bika fi ni'mati wa 'afiyatin wa sitrin wa ni'mataka 'alayya wa 'afiyatin wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka bika fi ni'mati wa 'afiyatin wa sitrin wa ni'mataka 'alayya wa 'afiyatin wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka bika fi ni'mati wa 'afiyatin wa sitrin wa ni'mataka 'alayya wa 'afiyatin wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka wa ashhadu wa ashhadu hamdaka wa ashhadu wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anta sayyiduna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka wa ashhadu hamdaka wa ashhadu wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anta sayyiduna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka wa ashhadu hamdaka wa ashhadu wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anta sayyiduna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka wa ashhadu hamdaka wa ashhadu wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anta sayyiduna Muhammadan abduka wa rasuluh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa bihamdihi wa mazida. Alhamdulillah rabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبلة والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى بصمدها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبلة والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى بصمدها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبلة والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى بصمدها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من وجهة الخير وأعوذ بك من وجهة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك من نعمتك علي وأبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أوصى بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شيء كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل أعوذ بك من غلط الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم صل عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تبعثني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير واصبرنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبحنا الحمد لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم اغفر من نعمة أو بها من خلقك ومنك ولك لا شريك له ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله
عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة لك مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة لك مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين فهم الملائكة المقربين اللهم اغفرنا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا من الذل والمشرب صافي الهدي وحب غني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا الآبدين دخل الداخلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من مغفر الأمور كلها بيده ويرجى الأمر كله يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم فتاه بازل الدين قريب مبين يا فتاه يا عليم قال المؤلف مسلم سليمان شيخ الإسلام حبيب الكتب محمد بن العربي الحمشي في تأليف رسالة الجامع والتذكرة النافعة إلى أن قال رضي الله تعالى عنه به بعلوم إفتارين أمين رضي الله تعالى عنكم أجمعين وأما الزكاة وهي ربي أركان الإسلام فيجب على المسلم معرفة أنواع الأموال الواجبة فيها وهي النعم والنكران والتجارة والركاز والمعدن والمؤشرات وهي الحبوب والثمار فلا زكاة فيما سوى النعم السائمة ويشترط
الحول لها وكذلك يشترط إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sesuai perintahnya. Yang nikmat Allah Subhanahu wa taala setiap detik nafas kita melimpah ruah baik secara lahir atau secara batin. Dari masa lalu sampai saat ini sampai akan datang tidak pernah terputus. Di luar kemampuan akal kita untuk memahaminya, mengetahuinya, dan mampu untuk menghitungnya, lebih lagi untuk mensyukurinya. Kita berharap kelantunan puja-puji syukur kita terhadap segala nikmat Allah saat ini, mudah-mudahan Allah jadikan ia sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memuja dan memuji, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah ia anugerahkan kepada kita, terutama atas kumpulnya kita kembali saat ini di rumahnya sebagai tetamunya, bersimpuh setiap kita di hadapannya semata memenuhi seruannya dan seruan Nabi Muhammad, semata taufik hidayah darinya, dan kita dikumpulkan saat ini olehnya. Salah satu taman daripada taman surga ini, kita meyakini ia tidak kumpulkan kita di tempat ini kecuali ia menginginkan kebaikan atas kita dan kemuliaan. Mudah-mudahan kita pandai mensyukuri, menghargai semua nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah, dan kita berharap sebabnya ia sempurnakan segala nikmat kepada kita dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, sehingga ia menjadikan kita semua semata di sisinya sebagai hambanya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan terhadap junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah jadikan panutan bagi setiap kita umat manusia untuk diikuti, diteladani, dijadikan panutan pemimpin bagi setiap kita, bagi yang menambahkan kebahagiaan, kesuksesan bagi kita yang beriman kepadanya, memeluk agamanya atau tidak. Karena ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, informasi yang langsung diberikan oleh Allah kepada kita. Ya ayuhan Nabi, Allah mengatakan inna arsalnaka kaffatan linnas ila akhir ayat. Wahai seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, sesungguhnya kami telah mengutus engkau untuk seluruh lapisan manusia. Allah tidak mengatakan untuk hamba-hambaku yang beriman, untuk hamba-hambaku yang memeluk agama Islam, agama Bunda. Allah mengatakan kafatan linnas, kepada seluruh lapisan umat manusia, dari suku apa, tinggal di mana, warna kulit dan bahasanya apa, baik ia sekali lagi muslim, begitu juga non-muslim, dari bangsa manusia dan bangsa jin. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala utus ia Nabi Muhammad untuk kita, agar kita menjadi hamba yang mampu sukses atas setiap status sosial yang kita miliki, dan atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan terhadap setiap kita, bagi setiap kita yang menambahkan untuk menjadi semata hamba Allah di sisi Allah, tanpa menyekutukan Allah dengan segala sesuatu selainnya. Mudah-mudahan Allah mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Sudah selesai kita membahas mengenai masalah hal yang berkaitan dengan puasa. Kitab ini hanya sekedar risalah, hanya sekedar memberikan informasi secara sederhana, dan ia merupakan kitab yang wajib kan bagi setiap muslim muslimah untuk mempelajarinya, karena ia membahas mengenai masalah rukun agama. Pertama, beliau sudah selesaikan rukun agama, yaitu rukun iman.
Yang kedua, dan kita masih di dalamnya, ia membahas sedikit banyak tentang masalah rukun Islam. Dan yang terakhir nanti ia akan membahas sedikit banyak bagaimana kita menegakkan rukun ihsan, sehingga kalau kuat rukun imannya, rukun Islamnya, rukun ihsannya, maka insya Allah agama kita akan menjadi kuat. Dan andaikan seorang muslim mempelajari ini, cukup baginya melaksanakan perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad untuk menuntut ilmu. Dan ketika ia menjalani melakoni sesuatu, maka wajib ia untuk menuntut ilmu tentang apa yang dijalani olehnya, dilakukan olehnya, agar ia dalam melakukan sesuatu sesuai arahan agama syariat yang diwariskan oleh Nabi Abu Muhammad terhadapnya sebagai hamba yang beriman. Karena setiap kita akan ditanya oleh Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah. Tsumma tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita akan ditanya oleh Allah tentang anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah. Sebagai orang tua kita akan ditanya oleh Allah, apakah kau telah melakukan kewajibanmu sebagai seorang ayah, sebagai seorang bunda. Sebagai seorang suami, Allah akan tanya kita, apakah engkau telah melakukan kewajibanmu terhadap istrimu sebagai seorang suami. Sebagai seorang istri, ia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau telah melaksanakan kewajibanmu sebagai seorang istri terhadap suamimu. Sebagai seorang anak, Allah akan bertanya kepada anak itu, apakah ia telah melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Tuhannya Allah sebagai seorang anak terhadap orang tua. Sebagai seorang pemimpin, Allah Subhanahu wa taala akan tanya, apakah ia telah melaksanakan kewajiban yang diarahkan, diperintahkan oleh agama sebagai seorang pemimpin yang harus ia lakukan terhadap bawahannya. Sebagai seorang bawahan, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ia telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang bawahan terhadap pemimpinnya. Begitu juga status sosial yang lainnya. Sebagaimana selainnya dari segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang segala nikmat tersebut. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah mampu untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi ia sempurnakan bagi kita atas segala nikmat-nikmat yang ia telah anugerahkan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di sisinya semata hambanya. Allahumma amin. Banyak betul ya sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan kita Allah, bahkan dalam sesuatu yang harusnya membuat kita dekat dengan Allah, tapi masih ada sesuatu yang mengarahkan kita, menjauhkan kita saat itu dari Allah. Tatkala kita melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya saat itu kita melaksanakannya dari awal sampai akhir, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita rasakan banyak sekali yang menjauhkan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita sedang ingat kepada Allah, sedang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita sedang ingat kepada Allah, tapi banyak hal-hal yang membuat kita lupa dari salat kita untuk ingat kepada Allah. Kadang-kadang kita tidak sadar Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak sadar. Kita tidak sama sekali dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ingat sama Allah. Padahal kita dalam ibadah. Seperti kita di majelis ini. Nah, di majelis ini harusnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di rumah Allah, ada aja hal-hal yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada aja yang menyibukkan kita dari sesuatu yang harusnya kita memanfaatkan momen itu, saat waktu itu, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita merasa sudah di luar masjid ini, sudah di luar mushola, sudah di luar rumah Allah itu banyak lupa. Harusnya kita berusaha untuk fokus di rumah Allah ini, saya harus ingat. Tapi ternyata
visi dari luar dari dalam membuat kita tidak ingat lalai. Ketika Allah lihat hati kita dalam ibadah, Allah mengatakan tidak ada aku, kata Allah Subhanahu wa taala di hatinya. Ini kekurangan kita yang harus kita berupaya selalu benahi. Kalau kita berupaya untuk membenahi, ya insya Allah kita tidak salah karena kita berusaha. Tapi kalau tidak ada usaha, ya kita salah. Barangkali karena sebab usaha kita, walaupun kita jatuh, Allah hargai usaha itu. Walaupun kita tidak bisa, walaupun kita lalai, tapi karena ada usaha Allah hargai usaha itu dan Allah berikan nilai kepada kita atas usaha itu. Kenapa? Karena ada usaha, ada upaya dari kita untuk kita berusaha melakukannya dengan sebaiknya. Tapi karena kita lemah, ternyata kita tidak berhasil. Tapi sekali lagi, kalau ada usaha dari kita, Allah Subhanahu wa taala akan berikan nilai, Allah akan berikan pahala bagi kita, balasan ganjaran karena sebab usaha yang kita lakukan. Walaupun tidak sepenuhnya, tapi ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dari apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kalau kita bukan kita sendiri yang menasihati diri kita, Hashim, Anda ingin sholat, tuh ingat kepada Tuhanmu. Bukankah Tuhan mengatakan wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Kau harus ingat kepada Tuhan. Allah tinggalkan selain Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagimu, bukankah waktu yang banyak kau di luar sholat? Sekarang waktumu. Jangan kau di majelis. Tempat ingat kepadaku, karena aku banggakan engkau di hadapan para malaikatku, bukan hanya aku sekedar mengingatmu, menyebutmu di hadapan malaikat. Berupayalah untuk ingat kepadaku. Jangan sampai aku banggakan engkau yang tidak layak untuk kubanggakan di hadapan para malaikatku. Dan begitu seterusnya kita yang menasihati diri kita sendiri. Karena apa? Karena kalau kita ingin mendapatkan nasihat dari kanan kita, dari kiri kita, wallahu a'lam. Bahkan dari teman kita sendiri, padahal kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala kirim kepada kita satu surat pendek, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis, saling memberikan wasiat nasihat. Satu sama lain di antara kita. Nasihat tugasnya bukan hanya tugas para nasihat, Rasul mengatakan tugas semuanya, tugas Allah, tugas Nabi, tugas Rasul, tugas kitab, tugas namanya pejabat, tugas para ulama, tugas secara umum manusia siapapun mereka. Maka itu Rasul mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan kalian dari apa yang kalian terima walaupun satu ayat, walaupun satu kalimat, sampaikan. Artinya tugas kita semua dibebankan oleh Allah melalui Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kita dapatkan teman kita ketika kita melakukan sesuatu yang harusnya tidak kita lakukan, dia tidak menasihati kita, tidak menegur kita, tidak mengatakan bangun, supan di majelis dilihat orang Anda tidur, diam. Supan di majelis Anda dilihat oleh orang bicara, supan di majelis seperti ini. Tidak ada. Ada nggak? Ada nggak yang begitu? Harusnya kita punya teman, harusnya kita sendiri mengatakan kepada setiap teman kita, kalau Anda lihat saya bicara, kalau Anda lihat saya tidur, Anda harus tegur saya, Anda harus nasihati saya. Harus seperti ini. Harus seperti itu. Kalau Anda melihat saya melakukan salah, Anda harus tegur saya. Kalau tidak, saya akan namanya mengeluhkan Anda di hadapan Allah nanti kelak hari kiamat. Kan harus begitu. Kalau memang kita menginginkan kebaikan, tapi kalau
Kalau tidak seperti itu, kapan kita akan meningkat? Kapan akan kita menjadi lebih baik? Kadang kita hadis sekali seperti itu, 10 kali seperti itu, sebulan seperti itu, setahun seperti itu, seumur hidup seperti itu. Tidak salah kalau Rasulullah mengatakan man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'dan. Siapapun yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah, tidak bertambah petunjuk dari Allah terhadap dirinya atas ilmu yang telah diketahuinya, dia tidak bertambah kecuali jauh dari aku, dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah. Semakin bertambah ilmu semakin jauh. Semakin banyak hadir majlis, semakin jauh dari Allah. Harusnya semakin dekat. Harusnya semakin dekat. Harusnya dengan banyak sholat yang kita lakukan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata semakin banyak orang sholat semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah. Nah, ini banyak namanya ya kekurangan kita. Maka kita harus mencoba aja menjemput sebelum waktunya habis. Kalau waktunya habis tidak bisa lagi kembali walaupun sedetik untuk memperbaiki diri. Nah, sekali lagi kalau bisa antum minta kepada teman-teman antum untuk menasihati antum. Kenapa ya? Karena manusia Pak sering lupa, sering sumiyal insan linisyani, karena mereka ulama mengatakan dinamakan manusia itu manusia linisyani al insan karena sebab lupanya dia. Karena sebab lupa dinamakan manusia. Tapi kalau biarkan dirinya untuk selalu lupa, nah ini yang tidak ada kiat atau tidak ada keinginan, nah ini yang tidak baik. Ini yang tidak baik. Coba kita lihat sahabat-sahabat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka, masya Allah, mereka saling menasihati, mereka saling meluruskan, bahkan mereka saling berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka nasihati ketika mereka melihat namanya sahabat yang begini-begini. Kalau tidak mereka keluhkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan itu ya Rasulullah, salat 5 waktu tapi dia masih begini. Mereka keluhkan kepada Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nasihat yang mereka ingin berikan kepada saudaranya dan seterusnya. Sebelumnya minal aidin faizin, sebentar lagi kita lebaran. Aidin faizin. Kalau bagi hamba-hamba yang dekat dengan Allah, setiap saatnya lebaran, setiap harinya lebaran, setiap malamnya lebaran. Tidak nunggu setahun 2 kali, setiap saatnya lebaran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antara mereka, insyaallah. Allahumma. Wa amma zakah, adapun zakat itu wa hiya rabi arkanil Islam, dan ia merupakan rukun keempat dari rukun Islam, fondasi Islam yang 5, diawali dengan 2 kalimat syahadat, antaranya adalah menunaikan, melaksanakan atau mengeluarkan zakat dengan banyak tujuan, dengan banyak alasan, dengan begitu banyak kebaikan dan kemuliaan yang akan kita dapatkan darinya. Karena syariat tidak menetapkan kita sesuatu kecuali dalamnya ada kebaikan besar bagi kita yang kita sadari atau yang kita tidak sadari, yang kita ketahui atau yang kita tidak ketahui. Dan biasanya zakat ini selalu dibarenkan oleh Allah dengan perintah salat. Aqimus salata wa atuz zakat, yuqimunas salata wa yutunaz zakat. Bahkan dalam surat kedua Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Zakat. Salat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang lainnya. Tapi kalau zakat hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas, dan kita tidak akan menjadi sukses kecuali kalau kita menjalankan 2 habl ini, 2 jari
ini jalinan kita kepada Allah dan jalinan kita kepada manusia. Kalau terjadi jalinan yang baik antara kita dengan Allah manusia, maka kita dinyatakan hamba yang soleh. Hamba yang soleh. Kalau kita tahu kemuliaan hamba yang soleh itu, maka kita akan berupaya untuk menjadi hamba yang soleh itu. Kenapa? Karena setiap kali sholat kita selalu mengucapkan salam terhadapnya sesuai arahan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita sholat kita mengucapkan salam. Masya Allah, ketika kita sholat kita tinggalkan semua. Kita tinggalkan bahkan diri kita, kedudukan kita, status sosial kita, dan semua yang kita miliki. Ternyata di dalam sholat yang luar biasa itu, kewajiban yang amat sangat luar biasa itu, ternyata kita di dalam sholat itu pun mengucapkan salam kepada mereka hamba-hamba Allah yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu termasuk bagian daripada rukun sholat. Subhanallah. Setiap manusia dari barat sampai timur, dimanapun mereka tinggal, mengucapkan salam ketika mereka menghadap Allah terhadap hamba-hamba Allah yang soleh. Sekali lagi dinyatakan seorang hamba itu soleh kalau namanya hubungannya baik antara ia dengan Allah, antara ia dengan sesama. Kalau baik hubungan dia dengan Allah, dengan manusia, hablum minallah wa hablum minan nas, maka dia menjadi hamba yang soleh. Maka cukup kalau kita mendoakan anak kita, mudah-mudahan Allah jadikan dia anak yang soleh. Walaupun tidak hafal Quran, walaupun tidak hafal apa-apa, tapi kalau dia soleh, dia termasuk manusia yang setiap orang manusia muslim sholat dimanapun ia mengucapkan salam atasnya. Bahkan setiap manusia dari semenjak masa Nabi Muhammad sampai kiamat yang beriman, setiap kali ia sholat ia mengucapkan salam atasnya walaupun dia belum muncul di permukaan bumi ini. Kalau ia menjadi hamba yang soleh, dari semenjak masa Nabi Muhammad disyariatkan ini salam kepada mereka. Dari semenjak itu bahkan dari ucapan Nabi Muhammad masuk dia dalam kelompok hamba yang soleh. Setiap 5 waktu paling minim ketika orang sholat, namanya mendoa mengucapkan salam terhadap mereka karena kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka walaupun tidak hafal apa-apa, walaupun tidak tahu apa-apa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dan keluarga kita, anak cucu kita hamba-hamba yang saleh. Allahumma. Anak itu harapan orang tua. Kalau hamba yang saleh berarti dia bakti kepada Tuhannya, bakti kepada Nabi-Nya, bakti kepada kedua orang tuanya, bakti kepada saudara-saudaranya, bakti kepada kerabatnya, bakti kepada teman-temannya, bakti kepada saudara muslim dimanapun dia berada. Soleh kan seperti itu. Walaupun tidak hafal Quran, walaupun tidak hafal ayat, walaupun tidak bisa baca Quran, apalagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di sisi Allah dia lebih mulia dari yang hafal Al-Quran, dari yang hafal semua hadis, dari yang hafal semua yang ada. Sisi Allah. Kenapa? Karena kemuliaannya setiap orang sholat mengucapkan salam kepada. Kenapa mengucapkan salam? Karena kemuliaannya. Karena kemuliaannya. Fayajib ala muslim, dan zakat itu juga termasuk di antara hikmahnya. Ya, kita berupaya secara syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad untuk menghilangkan karakter yang melengket kepada seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala hiasi manusia, benak hatinya, pikirannya, dan semua harapannya kepada itu harta. Diatur sehingga melengket, sehingga menyatu dari ujung rambut sampai ujung manusia, ujung kaki manusia itu kecintaan kepada harta. Dan Allah tegaskan dalam banyak ayat tentang kecintaan manusia terhadap harta itu. Bahkan Allah bersumpah, wal
sumpah Allah, sesungguhnya manusia itu cipta kepada segala kebaikan. Apa segala kebaikan itu yang dimaksud oleh Allah? Harta. La syadid, amat sangat berat sekali. Karena sebab harta tidak peduli, orang tua tidak peduli, anaknya anak tidak peduli orang tuanya, saudara tidak peduli saudaranya. Karena sebab harta bisa bermasalah orang tua terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya, saudara terhadap saudaranya karena harta. Barangkali anak bisa membunuh abahnya, abah bisa menyumpahi anak atau membunuhnya, saudara bisa membunuh saudaranya karena harta. Bukan jamnya, bukan kisahnya kita tahu, kecuali hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diantaranya diwajibkan zakat untuk menghilangkan kecondongan itu yang berlebihan. Sehingga syariat juga bukan hanya memerintahkan kita untuk berzakat, memerintahkan kita untuk infak dengan kalimat infak, dengan kalimat sedekah, dengan kalimat hidayah, dengan kalimat wakaf, dengan kalimat yang lainnya. Untuk apa? Untuk kembali berusaha kepada kita manusia untuk menghilangkan kecondongan kecintaan yang berlebihan itu yang berlaku terhadap harta. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta. Boleh kita memiliki harta. Yang dilarang itu adalah mencintainya. Karena kalau sudah mencintainya, sebanyak cinta kepada harta, maka hilanglah cinta kepada Allah. Kalau sudah dipenuhi hati itu dengan cinta kepada harta, dari ujung ke ujung berarti tidak ada sedikit pun cinta kepada Tuhan Allah. Karena tidak mungkin cinta kepada harta dengan cinta kepada Allah bersatu dalam hati seseorang mukmin. Dan di antaranya juga zakat itu tujuannya, dia di samping itu dia membuat harta kita itu bersih. Di antara hikmahnya, karena harta yang kita dapatkan wallahu a'lam. Walaupun usaha kita jelas, apa usahanya? Dia bikin untuk misalnya halal. Halal, dan alhamdulillah modal yang kita gunakan dari uang yang halal. Berarti hasilnya halal. Tapi uang yang kita dapatkan itu barangkali sudah pindah dari tangan ke bahkan barangkali sudah 1000 tangan yang pindah ke tangan sampai beli untuk kita, wadai kita, atau beli namanya dagangan kita, beli jilbab kita, halal, jual jilbab halal, dan kita dapatkan modal kita dari yang halal. Tapi uang yang kita terima, ya karena hasilnya halal, modalnya halal, berarti yang kita terima halal, insya Allah. Kita tidak diperintahkan oleh Allah dalam syariat untuk melihat, untuk menyelidiki uang ini dari mana asal usulnya, tidak diperintahkan. Yang penting kita tidak tahu uang itu ya dapat dari mencuri, dapat dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi syariat halal, dari segi syariat halal. Tapi uang kalau sudah satu ke tangan, dari tangan halal, satu ke tangan hal yang tidak halal, maka uang itu sudah halal. Tidak bisa dibersihkan. Tidak bisa dibersihkan. Pindah lagi sudah tidak bersih. Sudah pindah lagi nih, kalau sudah tidak bersih, pindah lagi tidak bersih. Begitu juga kenapa hadis Nabi besar Muhammad bisa ada yang sahih, bisa ada yang hasan, bisa ada yang dhaif, macam-macam. Kenapa? Karena kalau sudah pindah ke satu tangan yang tidak benar, hadis itu berubah sudah. Walaupun dari Nabi besar Muhammad, betul dari Nabi besar Muhammad, maka bisa jadi hadis yang dhaif, lemah. Kenapa? Karena hadis ini sudah ke tangan orang yang tidak bermasalah. Jadi hadisnya bermasalah bukan karena hadisnya bermasalah, karena sudah pindah ke tangan yang bermasalah. Setelah itu diwayatkan kepada yang lainnya, maka hadis itu bermasalah. Hadis itu bermasalah.
Tapi kalau hadis Nabi Muhammad sendiri ya pasti sahih. Pasti benarnya Allah sudah mengatakan bahwa yang tidu alil hawa in huwa illa wahyun yuha. Siapapun yang meragukan di antara kita kebenaran hadis Nabi Muhammad, itu berarti imannya bermasalah. Kalau ia tidak cepat-cepat namanya memperbaikinya, takutnya ia murtad. Kenapa? Karena mengingkari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga harta. Pindah satu tangan yang sudah tidak baik, maka seterusnya tidak baik. Kotor, seterusnya kotor. Sekali lagi, kita tidak diperintahkan secara syariat untuk menelusuri dari mana asal usul uang itu. Walaupun sudah pindah, jangankan 1000 tangan, 100.000 tangan. Kita dapatkan cara syariatnya halal, dianggap oleh syariat. Secara syariatnya halal. Tapi sekali lagi yang namanya kotor ya tetap kotor. Yang kotor campur-campur kotor. Yang namanya kotor ya tetap kotor. Harus dibersihkan dulu baru dia bersih dari kotornya. Kalau tidak dibersihkan maka tetap kotor. Tidak bisa pakaian kita kalau kotor, taruh ya ada bersih. Kapan bersih ya cuci. Nah, bagaimana cucinya? Zakat. Harta yang tadi bercampur, harta yang kita dapat bercampur antara yang bersih dengan yang kotor, yang halal dengan yang haram mungkin atau syubhat, harta itu bercampur, maka cara membersihkannya zakat. Subhanallah. Membersihkannya hanya zakat yang diminta oleh Allah bagi kita. Nabi Muhammad kalau bagi umat sebelum kita mereka jauh lebih besar, berlipat-lipat kali kewajiban zakat mereka. Kalau tidak salah mereka diwajibkan zakat 10%. Kalau kita hanya 2,5%. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan setiap hari seperti pajak. Yang diminta oleh Allah hanya setahun sekali. Bukan setiap transaksi. Allah tidak menzalimi hambanya. Allah mengatakan innallaha la yuzlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha dan seterusnya. Allah tidak menzalimi sedikit pun kepada anda wahai hamba, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan innallaha la yuzlimun nas. Allah tidak menzalimi manusia. Siapapun manusia itu walaupun kafir. Walaupun tidak meyakini akan adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menzaliminya. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Tapi akan tetapi manusia itulah yang menzalimi diri mereka. Yang menzalimi diri kita siapa? Allah. Hukum Allah. Tidak, manusia, hukum manusia. Pajak siapa yang menetapkan? Manusia. Dan pajak setiap hari, setiap transaksi. Kalau zakat setahun hanya sekali, hanya 2,5%-nya. Pajak setiap transaksi 11% sekarang berapa? 11%-nya. Setiap transaksi 11%. Kira-kira boleh tidak? Allah setahun hanya sekali, hanya 2,5. Setahun hanya sekali. Itu kalau harta kita mencapai target untuk diwajibkan zakat. Kalau tidak mencapai target untuk diwajibkan zakat jumlahnya, maka tidak wajib mengeluarkan 2,5%. Itu tidak wajib. Tapi kalau ini pajak, ente capai target untung tidak untung, wajib keluar pajak. Untung untuk acil-acil yang buat untuk pinggir jalan tidak ada pajaknya. Kalau enggak, antum makan di warung makan warung kecil, makan bungkus ada pajak, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang zalim siapa? Manusia atau Allah? Manusia yang zalim. Pajak sudah diwajibkan setahun hanya sekali 2,5% itu, maka harta kita tadi yang bercampur, ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat, yang bersih, yang kotor bercampur itu, dengan sebab kita keluarkan hanya 2,5% itu, harta yang bercampur tadi menjadi bersih semuanya. Kotor tadi sudah dicuci oleh Allah dengan zakat yang 2,5% tadi. Maka setelah kita keluarkan zakat, harta kita itu bersih, halal semua. Itu cara membersihkan harta. Seperti kita baju, ya, cuci.
Kalau bini tidak mau cuci ya ke laundry sekarang, banyak laundry, murah-murah aja murah. Nah, haur aja, muyat cuci baju laki terus. Misalnya, baru bersih, begitu juga zakat. Uang yang kotor, wallahu alam yang banyak, mungkin kali lebih banyak yang kotor daripada yang bersihnya. Uang tadi cuma 2,5% setahun. Uang yang dizakati itu semuanya bersih, tidak ada kotornya. Kira-kira manusia yang bikin aturan pajak itu bisa mengatakan barang siapa namanya bayar pajak uangnya bersih, sisanya ada tidak? Kayak apa mau bersih itu melanggar syariat, bukan aturan syariat, bukan aturan syariat, aturan yang mendolimi rakyat. Yang bikin aturan itu berhadapan di hadapan Allah nanti kelak. Tidak akan mungkin selamat orang yang bikin aturan itu, apalagi ada acil-acil yang terdolimi. Kalau sudah menghadapi mama nyerah kita. Walaupun singa tetap tidak mau tunduk juga sama mama, betul tak Cik? Tunduk juga. Fir'aun aja tunduk sama mak-mak, apalagi Fir'aun aja tunduk sama mak-mak ini. Ya. Repot. Tidak sesederhana yang kita anggap. Alhamdulillah. Di samping ia bisa membersihkan harta yang kita miliki itu semuanya jadi bersih, ia pun membuat harta kita itu menjadi berkah, yang yasku menjadi banyak. Biasanya kalau orang zakat itu benar, insya Allah harta itu akan bertambah, tambah banyak. Kalau tahun ini zakatnya 10 juta, tahun depan insya Allah 20 juta. Kalau tahun depan 20 juta, kalau zakatnya benar tahun depan lagi 30 juta. Barangkali 20 juta tapi asetnya banyak. Kalau orang yang betul mengeluarkan zakat, yang tidak berhilah-hilah, mengeluarkan zakat berhilah-hilah pula, berhilah-hilah. Allah dicari bumuli juga, maksudnya hilah-hilah itu dibumuli juga, Allah mau dibumuli. Pengarang Muratif Birit yang kita baca itu beliau mengatakan laisa dinullahi bil hiyal. Agama itu bukan didapat dengan cara hilah-hilah. Walaupun berhilah Anda nanti hari kiamat Anda akan bertanggungjawabkan harta itu. Sesuatu yang Anda hilangkan itu. Karena ini hilang dengan aturan sekali aturannya ringan banget. Aturannya ringan. Andaikan kita mengeluarkan zakat 10 triliun misalnya. Mudah-mudahan andaikan kita mengeluarkan zakat 10 triliun, kira-kira apa repotnya? Panggil Acil, kasih 1 triliun, Acil ini 1 triliun orang, sudah selesai. Betul tak ya? Jelas, biar Acil sugih. Kalau sugih kan nyaman, Acil punya keluarga, Acil punya saudara, Acil punya kerabat, Acil punya sahabat. Acil tinggal bagi-baginya jadi sugih sudah. Masya Allah. Haji bukan haji yang 500-600, haji yang 2 miliar Acil. Masya Allah. Kenapa? Uangnya 1 triliun. 2 miliar kata Acil kecilan kayak beli kacang. Seperti itu. Andaikan orang mengeluarkan zakat, di antara kita mengeluarkan zakat ternyata dia baik, pasti ada hal yang lain. Karena zakat tidak mungkin bikin seperti itu. Karena zakat tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, yamhaqullahu riba wa yurbis, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan meludeskan harta, menghabiskan harta yang dihasilkan dari riba, dan Allah akan meribakan harta dari zakat. Itu janji Allah Subhanahu. Tapi sekali lagi asal kita betul mengeluarkan zakat itu kepada siapa yang telah diarahkan oleh Allah untuk kita salurkan itu zakat terhadapnya. Karena pentingnya masalah ini agar kita terhindar dari A, B, C, maka disunnahkan oleh ulama untuk kita langsung memberikan zakat itu kepada yang berhak untuk menerimanya.
Kalau bisa kita jangan undang mereka ke rumah, tapi kita serahkan, kita datang ke rumahnya untuk menyerahkannya. Sebelum datang masa waktu ketika kita berzakat, bahkan ketika kita bersedekah bukan zakat, tidak ada yang menerima. Nanti di akhir zaman ada masanya, nanti waktu kita bawa uang sekarung, ada yang menerima uang sekarung. Mumpung masih acil di mana? Jangan sekarung sih ya, mau 10 karung, 9 karung, ya, terima aja kan? Nanti ada waktunya, ada yang menerima zakat. Ditaruh sini, di sini, tidak ada yang menerima, tidak ada yang mau menerima uang ini. Nanti ada waktunya, nanti di akhir zaman ada waktunya seperti itu. Rasulullah mengatakan kepada kita, yang mumpung masih ada yang mau menerimanya, ya alhamdulillah. Ketika mereka menerima itu uang zakat, kita sudah terlepas dari kewajiban. Kata Imam Ghazali, harusnya kita yang berterima kasih, bukan dia yang berterima kasih. Kalau dia tidak terima, kita tidak melaksanakan perintah agama. Itu zakat. Bahkan kita dianjurkan untuk sedekah. Kalau Rasulullah mengatakan diminta secara agama untuk setiap manusia di antara kita ini bersedekah atau mengeluarkan sedekah atas setiap sendi yang ada dalam tubuhnya. Sendi dalam tubuh kita ini diminta secara agama untuk kita sedekahi setiap hari. Dan dikatakan oleh ulama, setiap hari itu sendi kita ini manusia kurang lebih ada 360 sendi. Kurang lebih di tubuh kita ada 360 sendi. Kita diminta untuk sedekah setiap harinya atas 360 sendi itu. Ya, dengan berbagai macam kalimat seperti kalimat yang kita baca tadi, setiap huruf Al-Qur'an ya sedekah. Setiap zikir sedekah, setiap amal ma'ruf sedekah. Setiap kebaikan sedekah. Tasbih sedekah dan lain sebagainya, dan mencukupi namanya untuk melaksanakan yang diminta secara agama untuk kita bersedekah atasnya dari setiap sendi yang ada dalam tubuh kita 360 itu dengan 2 rakaat salat duha. Kalau kita salat duha 2 rakaat, kita telah melaksanakan hari itu keharusan yang harus kita keluarkan dari tubuh kita dari sendi-sendi yang diminta untuk disedekahkan. 2 rakaat salat duha. Makanya salat duha itu salat subuh kata Nabi Muhammad. Walal fakhr ma'al duha. Tidak mungkin seseorang tertimpa penyakit fakhr selagi ia salat duha. Kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kau tanyakan apa? Terima kasih waktunya. Mungkin ada beberapa pertanyaan berkaitan pembicaraan kita pagi ini berkaitan dengan masalah zakat. Waktu yang kali ini pagi ini Pak Habib. Begini Habib. Tadi Habib telah menjelaskan berkaitan dengan masalah zakat ya. Di mana dalam zakat ini pernah kita temui di media ya. Orang mengeluarkan zakatnya rame-rame itu di jalan sampai 2 kilometer yang menunggu untuk menerima zakat Pak. Nah pertanyaan ini kenapa kita terpaku kita mengeluarkan zakat kayak rame-rame gitu antri. Ini masyarakatnya antri. Mungkin kurang punya keuangan yang cukup banyak ya, sehingga dia mengeluarkan zakat dengan cara begitu Apa itu sudah terpaku. Terus yang kedua, tadi disinggung masalah pajak Nah, si Fulan yang anggap saja ini si Fulan yang kerja di bagian pajak Dia ngambil nih pajak. Kebetulan saya punya teman menurut cerita dia bahwa pajak itu kan ada target gitu. Begitu dia target itu tercapai, kelebihannya itu mereka dapat imbalan gitu. Nah, di mana dapat uang imbalan dari pajak itu boleh nggak diteruskan melalui zakat itu? Itu aja dua pertanyaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita secara umum Nabi Agung Muhammad memerintahkan kita dalam beramal dengan niat, dan Allah akan berikan seseorang yang beramal itu sesuai dengan niat. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Kita tidak mengerti Pak, seperti yang mengeluarkan zakat tadi, orang datang berbundun-bundun, mungkin dia tidak mengundangnya, barangkali ya, wallahu a'lam. Mungkin dia tidak menginginkannya, tapi masyarakat sekitar itu karena mereka tahu takutnya uang ini lari ke lain, mungkin wallahu a'lam ya. Jadi mereka datang berbundun-bundun sehingga yang mengeluarkan zakat itu tidak usah keluarkan, nah ini kami aja Pak. Wallah, mungkin seperti itu. Atau juga mungkin niat yang mengeluarkan zakat itu sengaja dikumpulkan agar apa? Agar dilihat oleh orang-orang kaya sepertinya, atau mungkin yang jauh lebih kaya darinya, agar mengarahkan zakat itu kepada masyarakat sekitarnya. Jangan dia kirim zakat kemana-mana, sedangkan masyarakat sekitar itu orang membutuhkan zakat, semua berhak untuk menerima zakat. Seperti itu. Ya kalau niatnya untuk sombong ya berarti salah niatnya. Tapi lebih baik daripada ia keluarkan kemana-mana. Kadang-kadang kita lihat punya orang kaya Bang, kita lihat. Kita tahu ini zakatnya orang ini kemana. Baksa kita mungkin bukan ujannya, bukan kesahnya. Tapi uang ini zakat, uang beliau ini kaya ini gimana, kemana zakatnya. Kita yang kenal dengan dia pun tidak nyicipi walaupun 1 rupiah. Jadi kemana uang zakat ini? Ya mungkin jauh lebih baik walaupun niatnya mungkin sombong atau apakah, tapi jauh lebih baik daripada zakat itu dia berikan kepada orang yang lain, terus orang sekitar tidak dapat. Dan juga orang-orang yang perlu kita perhatikan adalah keluarga kita, saudara kita, kakak adik, acil, julak dan lain sebagainya Bang. Kalau mereka namanya berhak untuk menerima zakat, kasihkan mereka. Jangan sampai kita kasih orang lain, julak sendiri, saudara sendiri yang fakir miskin tidak dikasih. Ya namanya bukan julak, bukan saudara, tapi namanya fakir miskin dan 8 golongan itu. Bukan nama julak keluarga cinta, namanya bagian daripada 8 golongan. Cuman kebetulan karena dia kerabat lebih baik, lebih afdal kata Rasulullah, pahalanya 2 kali. Pahala sedekahnya dan pahala silah dia menyambung tali silaturahmi dengannya. Jangan lalu juga Bang, sudah uang biasa sedekah, namanya sedekah biasa enggak, zakat pun kada Bang, la ilaha illallah. Kadang-kadang seperti itu orang kaya. Saudaranya sendiri tidak dikasihnya, tidak uang sedekah, tidak uang zakat, orang lain dia bagi-bagi. Penuh di rumahnya dan lain sebagainya. Tapi saudaranya yang dia tahu fakir miskin tidak dikasih. Ini juga keliru ya. Sekali lagi Anda tidak bisa namanya menyatakan tidak baik ya. Barangkali tadi ada pertimbangan yang lain, barangkali yang mungkin baik. Nah kalau pajak itu sekali lagi ya, masalah pajak ini kan tidak sesuai aturan syariat, tidak sesuai dan namanya kalau zakat ini memang aturan syariat tapi dia ringan. Setahun hanya diminta dan itu pun untuk membersihkan hartanya. Dan membuat ia tambah sugi. Kira-kira pajak seperti itu dah. Ada jaminan pemerintah. Kalau Anda bayar pajak, Anda akan tambah sugi. Maka harta yang Anda sisa harta itu Allah akan dibersihkan dari kotor-kotor yang Anda dapatkan. Ada enggak? Sekali lagi, ia sudah menyalahi syariat. Tidak ada dalam syariat itu namanya pajak. Pajak itu atau upeti itu dalam syariat bagi orang yang tinggal di negara Islam, orang selain Muslim tinggal. Maka mereka diarahkan untuk bayar upeti, dijaga keamanan mereka. Tidak ada yang boleh ganggu, tidak boleh musik dan lain sebagainya. Tapi mereka harus Nah itu namanya yang disyariatkan secara agama seperti itu. Kewajibannya bukan muslim ini, bukan, tapi ya pajak antum tahu sendiri Pak. Kadang-kadang orang kejar-kejaran dengan pajak. Dan dari hasil pajak itu sendiri tidak sedikit yang makan. Pejabat pajak sendiri yang dan lain sebagainya ya. Kalau sudah itu uangnya kotor seperti itu pasti tidak bisa bersih. Mau diapakan tidak bisa, mau dizakatkan tidak bisa bersih. Tidak ada cara untuk membersihkannya.
Yang ada cara untuk membersihkan yang saya bilang zakat tadi, itu kalau dia dapatkan harta itu dia tidak tahu ini harta halal kah, harta haram kah atau subhat, tidak tahu. Tapi kalau tahu namanya yang hartanya haram, tidak bisa dibersihkan dengan cara apapun, tidak bisa bersihkan. Bukan tidak bisa dibersihkan berarti sudah kalau begitu bakar aja bang, tidak boleh dibakar. Jadi syariat memberikan solusi yang lainnya. Harta seperti itu diarahkan kepada siapa? Orang-orang yang mendesak, yang darurat, yang terpaksa, atau untuk kepentingan masyarakat umum. Masyarakat umum, bukan untuk musala ya, bukan untuk masjid. Walaupun umum ini masjid musala, jangan untuk masjid musala, untuk umum. Misalnya WC umum, jalan umum dan semua kepentingan umum. Lampu-lampu nanti jalan berikan tiang, berikan lampu, ya ini kepentingan umum. Itu untuk seperti itu. Tidak boleh harta itu dimusnahkan atau ditenggelamkan aja bang di sungai Makam misalnya, tidak boleh juga, tidak boleh. Jadi ada solusi yang lain untuk harta itu. Harta itu tidak bisa bersih. Kalau memang kita tahu sumbernya dari yang haram. Yang bisa bersih yang tidak tahu sumbernya. Ini orang yang hartanya haram nih, bos narkoba misalnya. Dia sedekah. Orang yang nerima sedekah itu tidak tahu nih bos namanya misalnya narkoba dari hasil haram. Iya, bagi dia halal secara syariat halal. Selagi dia tidak tahu, tapi kalau sudah tahu ya sama aja bang. Selagi dia tahu halal. Nah, maka uang itu beredar. Sekali lagi kalau sudah tangan yang tidak baik, sudah uang itu jadi tidak baik. Itu yang kalau kita terima itu yang bisa dibersihkan. Itu yang bisa dibersihkan. Wallahu Cil, silakan Cil. Tidak apa-apa panjang. Waktu masih panjang Cil. Hari ini ada, besok ada semuanya. Sebelumnya saya minta maaf mungkin permasalahan ini yang terus panjang, maksudnya itu terulang-ulang karena dari ada tadi yang saya rekam bicaranya Habib masalah dolim, apa tidak mungkin dolim kepada manusia, mungkin manusia yang sama-sama saling mendolimin gitu. Nah, ini saya bertanya dalam konteks masalah sholat gitu, membayar sholat di masa lalu gitu. Nah, terus terang nih, saya terus terang ini selalu jadi bahan pemikiran saya juga jadi bingung karena begini Bib, saya terus terang ya Bib, membayar utang itu bingung karena saya tidak tahu sholat di mana yang saya sering tinggalkan atau sholat zuhur, asar, maghrib atau ya itulah yang saya mungkin di masa lalu yang saya sering tinggalkan. Untuk kadang-kadang saya bisa membayar, kadang-kadang saya enggak, aku saya bayar, saya sunat aja gitu. Karena begini gitu, banyak yang berbeda pendapat. Ya udah saya ngambil yang nggak usah dibayar, kalau saya bayar gitu. Nah, dampak ini kan lebih artinya kan Allah tidak menzalimi manusianya. Bagaimana kalau saya ambil dari segi itu? Habib saya agak sedikit terus terang ya Habib, ini saya agak sedikit berat gitu Habib. Itu aja sih Habib yang saya tanyakan. Kira-kira sholat itu boleh enggak? Telah minta kan hanya 5 menit. Dari 24 jam 5 kali 5. Dari 24 jam Allah hanya minta 5 kali 5, 25 menit, tidak sampai 1 jam. Ya, sebentar aja nih. Sebentar, ini ada kaitannya. Karena jangan Z langsung, ada A, ada B, ada C. Jadi satu seperti itu. Dari 24 jam setiap sehari semalam kita hanya diminta oleh Allah 5 kali 5. 25 hanya 25 menit untuk kita melaksanakan sholat. Dan 5 kali 5 itu kebaikannya untuk kita. Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah.
Kita membutuhkan dalam kehidupan kita ini banyak yang kita butuhkan. Yang kita tidak tahu mungkin jauh lebih banyak dari yang kita tahu. Allah menyatakan, memberikan motivasi, masukan kepada kita. Anda ingin mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan di hidup Anda, yang Anda sadari tidak sadari, caranya sabar, sholat. Dan Allah pun berjanji dengan sholat berbagai macam karunia. Kalau orang rumah tangganya tidak sholat, bagaimana mau dapatkan mawaddah rahmah sakinah? Di antaranya mawaddah rahmah sakinah dapatkan dengan cara sholat. Dan kebaikan apapun, insya Allah kebaikan apapun kita akan dapatkan melalui sholat. Karena ia tiang agama. Karena ia tiang agama, sholat. Sehingga ketika kita meninggalkan salah satu di antara 5 kali 5 itu berarti apa? Kita mendolimi diri kita sendiri, sadar atau tidak sadar. Berarti kita mendolimi diri kita untuk tidak mendapatkan rezeki, untuk tidak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan apapun yang dijanjikan oleh Allah dalam sholat. Tidak mendapatkan ampunan, rahmat, dan macam-macam. Berarti kita mendolimi diri kita dengan kita meninggalkan salah satu di antara 5 kali 5. Barangkali untuk merevisi, ya kaji ulang lagi atas kedoliman yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Ya apa salahnya Anda kalau kita menggodok yang 5 kali 5 itu yang kita tinggalkan? Kira-kira kalau kita godok, kira-kira kita mendolimi diri kita dengan godok? Tidak, bahkan kita membebaskan diri kita. Dan di antara, kita sudah belajar ya di awal kitab, Rasulullah mengatakan di awal kitab sini tentang babus sholat, Rasulullah bersabda, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Bantani mengatakan, idza taraka ar-rajul, apabila seseorang lelaki, begitu juga perempuan yang wajib sholat 5 waktu, meninggalkan sholatan wahidah, meninggalkan satu sholat di antara 5 waktu, kutiba ismu ala babin nar, tercatatlah namanya di pintu neraka. Fulan bin fulan labut alaihi min dukhulina. Fulan anaknya si fulan, namanya dan nama orang tuanya. Fulan anaknya si fulan harus masuk neraka. Tercatat, otomatis tercatat. Bagaimana menghapuskan di situ? Cukup, Allah Maha Rahmat, Allah cukup Maha Rahim. Cukup nggak seperti itu? Nggak cukup. Cukup bertobat, basi Allah namanya tidak. Kalau bertobat nasuha, kalau tobat nasuha syaratnya itu yang kau tinggalkan kau godok. Seperti kita berhutang sama orang, taubatan nasuha, cukup berarti tidak perlu bayar hutang. Tidak perlu bayar hutang. Ya tobat, tanda Anda tobatnya nasuha, bayar hutang. Kalau tobatnya tidak bayar hutang berarti tobatnya tidak nasuha. Nah, Rasulullah mengatakan kalau hutang kepada manusia harus dibayar, bagaimana hutang kepada Allah? Bagaimana ngapusin di pintu neraka itu? Dan taubatan nasuha itu, di samping kita menyesal, meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulangnya kembali, di antara syaratnya tadi, kalau ada masalah antara Anda dengan Tuhan Anda, antara Anda sesama, Anda harus selesaikan. Kalau ada kiat dan ada cara, ada celah untuk menyelesaikan, Anda tidak menyelesaikan, berarti taubat Anda ini taubat yang bukan nasuha, bukan sungguh-sungguh. Bukan sungguh-sungguh. Kalau Anda betul-betul sungguh-sungguh dalam bertobat, pasti Anda akan berupaya untuk untuk menyelesaikan masalah antara Anda dengan Tuhan Anda dan antara dengan sesama. Sekali lagi, ulama mengatakan kepada kita syarat taubat itu, nasuha itu, samping tiga hal ini, menyesali dan meninggalkan perbuatan dosa itu dan bertekad, dan harus kita selesaikan masalah antara kita dengan Allah, hutang kita antara kita dengan manusia. Kalau kita berupaya untuk menyelesaikannya, berarti taubat itu betul-betul sungguh-sungguh. Andaikan mungkin di tengah-tengah kita menyelesaikan, kita namanya meninggal tidak cukup, ya kita tidak salah. Tapi kalau kita abaikan, itu yang salah. Sekarang tinggal ajak hati Acil bicara.
Acil kan kerja dengan pemerintah. Bukankah ketika kerja dengan pemerintah itu ada cross check setahun sekali? Mana yang kurang yang harus dibenarkan, mana yang harus diluruskan, mana yang harus ditambah, mana, begitu kan? Maka Acil juga sama Allah seperti itu, cross check. Ulang lagi, dari kapan saya ini tidak sholat? Nah, Acil kan masih ingat nah Acil diperkirakan. Oh, tidak ingat, sudah ingat. Tidak ada Allah, itu bukan alasan. Tidak ingat itu bukan alasan. Bisakah begini, kita cuma membayar diingat-ingat mungkin yang banyak ditinggalkan itu di waktu subuh dengan di waktu sholat subuh. Itu Tidak apa-apa. Tapi diingat berapa tahun yang lalu tinggal itu dan berapa tahun saya tinggalkan. Itu juga harus ingat. Terus kita membayarnya itu bisakah misalkan ini maksudnya enak hati kita, saya hari ini mau membayar utang, nanti besok saya laksanakan sholat sunnah, saya tidak melaksanakan bayar utang, tapi saya melaksanakan sholat sunnah besoknya begitu. Boleh aja. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Yang jelas Acil harus bayar. Yang bikin saya nggak Sekali lagi saya mungkin namanya poinnya Acil ajak bicara hati Acil. Karena Rasulullah pernah mengajarkan kita seperti itu. Istafti galbah, kata Rasulullah. Mintalah fatwa, ajarlah bicara hatimu. Wa in aftab wa aftab, walaupun mereka berfatwa sipulan fatwa, tapi harus semangat istafti galbah. Ajak bicara hati. Dan sudah kalau Acil ajak bicara hati, sudah laksanakan. Tapi yang saya bicara tadi sesuai hukum syariat seperti itu, kecuali kalau orang mati. Kalau orang mati pembahasan lain, dia banyak tinggal, mati sudah kayak apa. Nah itu baru ada pembahasan yang beda dengan pembahasan yang masih hidup. Tanya lagi biar puas itu ya mama namanya biar puas itu untuk membayar masa utang itu apakah ada dalilnya atau hadisnya atau bagaimana? Saya tuh kurang memahami Habib masalah hadis itu yang membuat manusia memang ucapan Rasulullah Muhammad atau bagaimana kita penjelasannya. Yang pertama saya bilang hadis itu ucapan Nabi Muhammad. Kalau sudah secara umum orang bilang hadis itu berarti dari Nabi Muhammad. Sekali lagi saya bilang, mengapa hadis itu menjadikan hadis ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif? Karena sebab penerimanya, yang meriwayatkannya, yang menyampaikannya. Kalau dia bermasalah maka hadisnya jadi bermasalah. Bermasalah itu bukan karena sebab hadisnya, karena yang menyampaikannya. Barangkali ia salah, barangkali ia keliru, barangkali orangnya, bukan hadis. Bukan hadis yang, karena hadis Nabi Muhammad tidak ada yang sahih, tidak ada yang hasan, tidak ada yang dhaif, semuanya sahih. Semuanya benar. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Kalau seseorang meragukan itu berarti kafir, murtad. Meragukan ayat yang jelas berarti sedangkan Allah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Seperti itu. Wallahu a'lam. Inilah Pak, manusia ini cari-cari celah. Allah mau dibungulin ini di antara izin. Nanti tanya sama Ustaz ini, tanya sama Ustaz ini, tanya sama Ustaz ini, kenapa mau ingin cari celah, membebaskan diri kita dari tanggung jawab. Ini apa salahnya kalau kita sholat? Dan kalau seandainya Acil lebih sholatnya kan bagus saja Pak. Karena sholat itu baik kata Rasulullah. Semakin banyak semakin baik. Wallahu a'lam ila hadratin dan segi dunia akhirat kita. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Terima kasih kepada Acil yang bertanya ya. Dan saya sarankan sekali lagi kalau bertanya jangan sampai saya
saya Bib seperti ini, jangan kita bongkar aib kita, apalagi di hadapan orang. Kalau bertanya Bib, andaikan seseorang seperti ini, walaupun maksudnya diri kita, kenapa? Karena Allah sudah tutupi aib kita. Ya, sekali lagi saya ajarkan, saya ini informasi, jangan bilang saya, walaupun di diri kita sendiri. Bib, bagaimana kalau seseorang seperti ini? Atau mungkin ada si fulan Bib seperti ini, walaupun si fulan itu kita maksud diri kita, tapi jangan kita dengan saya, si fulan. Kenapa? Karena Allah sudah tutupi kesalahan kita. Jangan sampai kita yang bongkar, jangan sampai kita yang karena kadang-kadang jamaah bertanya seperti itu, Pak, saya begini, jangan seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Kita salat dulu ya. Kalau kita salat ya, insyaallah